tidak bisa host berdua. Oh, oke, udah siap. Mangga, Bu Titan. Okay. Ya, sudah tampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa panitia, pada Pupuhu Planners Study Club yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing mungkin pengalaman pernah melakukan penelitian kualitatif. Sudah lama sebetulnya, di tahun 2007 sampai 2009 ya, jadi sudah lumayan lama. Tapi saya pikir ini bisa menjadi alternatif karena beberapa waktu kemarin kita sudah bicara yang sifatnya kuantitatif gitu ya, dengan tabel, dengan metode ekonomi. Barangkali sekarang kita sedikit berbincang-bincang tentang penelitian kualitatif. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Oleh, jadi ini sifatnya bukan menggurui, apalagi apa ya, menjadikan ini sebagai sebuah yang acuan yang pasti benar gitu. Jadi sangat terbuka. Dan tentu saja saya juga masih belajar ya, dalam tataran belajar dan sambil mengingat-ingat lagi gitu. Jadi kita mulai. Dahuluan, jadi kita sebagai perencana sudah mafhum ya bahwa kita setiap daerah memiliki tujuan dan sasaran masing-masing gitu ya. Kita juga mengevaluasi menghimpun data tentang sumber daya, potensi, masalah gitu ya, yang akhirnya itu menjadi sebuah rangkaian proses dari hulu ke hilir gitu ya, dari mulai penyusunan dokumen gitu ya, dan proses tahapan-tahapannya gitu ya dalam dalam konteks formal gitu ya di dinas masing-masing. Tapi secara konsep kita sebetulnya sedang menjalani sebuah proses ya, menjadi sebuah proses yang sebetulnya lingkaran, perencanaan itu lingkaran yang ujungnya terus berputar gitu ya. Dan dalam melaksanakan proses yang berputar itu, pengetahuan kita harus terus bertambah ya, pengetahuan kita terus berkembang, kemudian dia tidak terpaku kepada yang sudah karena zaman sudah berubah, masyarakat sudah berubah, dan kita para perencana ini harus beradaptasi gitu ya. Dan pemahaman tentang kondisi daerah ini menjadi sebuah kunci keberhasilan dari perencanaan itu sendiri. Itu ya, banyak sekali permasalahan daerah yang sangat unik gitu ya, berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga banyak sekali referensi atau teori-teori tentang perencanaan atau tentang sektoral lah ya, isu-isu sektoral itu yang bisa jadi tidak sesuai gitu dengan kondisi lokal ya, atau memang belum ada referensinya gitu, karena memang kasus di daerah kita masing-masing itu begitu unik gitu ya, hanya ada di daerah kita sendiri seperti itu. Nah ini menuntut kita gitu ya, para perencana ini tidak hanya terpaku kepada teori yang sudah ada ya, tanda kutip, atau referensi yang sudah ada, tetapi mau menggali lebih jauh ya, lebih jauh bagaimana hal itu terjadi di daerah kita gitu ya, mengapa gitu. Dan metode kuantitatif atau kualitatif ini hadir sebetulnya tidak harus dipisahkan dalam arti yang satu lebih baik dengan yang lain, enggak, tapi merupakan suatu yang saling melengkapi gitu ya. Ada hal yang memang cocok untuk menggunakan metode kuantitatif, ada juga dengan kualitatif gitu ya. Karena banyak sekali tadi hal-hal baru ya di daerah kita yang harus kita eksplor seperti itu.
Ini tuh gimana ya supaya bisa ngilangin ini, ngehalangin kayak gimana bar di bawah. Ya. Nah, ini sedikit mungkin penggambaran ya, di mana sebenarnya posisi penelitian ya, posisi penelitian atau research ya, mencari kembali, search, mencari kembali atau mengkonsepkan ulang gitu ya, kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Seperti kalau ini apa ya, kalau tujuan sasaran segera ini merupakan apa, sudah menjadi acuan kita ya, menjadi acuan kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi mungkin saya ingin menunjukkan posisi kita tuh ada di mana ya, di sini, di penetapan keputusan ya, pengkajian, pilihan alternatif, penyusunan skala prioritas. Ketika kita harus memberikan arahan gitu ya untuk pencapaian tujuan sasaran. Kemudian di sini banyak sekali harus pertimbangkan ya, sumber daya, sarana, anggaran dan lain-lain. Dan untuk memberikan keputusan ini ya, untuk kebijakan atau rekomendasi pada apa yang harus kita lakukan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran ini yang dibutuhkan ya, tools yang sesuai dengan permasalahan dan bidang yang dihadapinya ini. Jadi ada kalanya kita penasaran ya tentang sebuah hal gitu. Penasaran dengan sebuah hal, tidak ada referensinya, atau memang tadi unik, nah, kita membutuhkan tools yang tepat. Bagaimana untuk memahami lebih dalam, atau memilih mana yang lebih baik, gitu ya, dari beberapa alternatif, atau mana yang harus didahulukan, gitu ya. Nah, ini sangat penting, gitu ya, kita mengetahui dan memakai tools yang tepat. Ini saya mungkin akan mereview sedikit tentang perbedaan umum antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mungkin ini sedikit konsep ya, dan menjadi perenungan ya bagi kita semua, karena ini lebih ke tataran teori-teori ya yang saya kumpulkan ini sebetulnya dari berbagai sumber. Mudah-mudahan ini cukup mewakili, karena sesungguhnya begitu luas tentang pembahasan perbedaan kuantitatif dan kualitatif ini. Biasanya untuk analisis daerah ya dari berbagai sektor yang ada, ini juga ada biasanya tools-tools yang memang sudah sering dipakai gitu. Jadi mungkin untuk analisis ekonomi sudah jelas ya, seperti misalnya pernah kita pada sesi-sesi sebelumnya tentang analisis ekonomi atau sektor unggulan atau apa, menggunakan memang betul-betul perhitungan-perhitungan matematik dan statistik. Tapi ada pula isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang memang kita harus mendekatinya dari sifatnya lebih kultural gitu ya, lebih ke pendalaman karakter masyarakat atau pendapat masyarakat atau nilai-nilai yang selama ini diasumsikan oleh kita ternyata sudah berubah gitu. Dan program-program pembangunan atau target-target yang sudah kita tetapkan itu kok nggak tercapai-capai gitu ya. Karena memang masyarakat kita ternyata berat gitu ya untuk diajak dengan asumsi-asumsi yang sudah kita tetapkan. Nah, inilah barangkali nanti kita bisa gali bersama kenapa kita membutuhkan penelitian kualitatif ini. Yang pertama dari tujuan, kalau kuantitatif ya, penelitian kuantitatif ini dari kuantitatif dari quantity ya, jadi mungkin dari angka, jumlah gitu ya, quantity. Jadi ini biasanya penelitian ini diawali dari teori dulu. Ya, kita punya literatur review, misalnya ingin membuktikan bahwa hubungan antara pendidikan dengan pendapatan, misalnya. Begitu banyak yang sudah membahas ini, kemudian kita ingin membuktikan pada
daerah kita sendiri gitu. Apakah memang itu sesuai dengan teori. Kemudian kita melakukan research gitu, melakukan penelitian-penelitian dari teori, kemudian diterapkan di konteks yang lebih di lingkungan yang lebih sempit gitu. Apakah memang teori itu akhirnya betul atau tidak gitu ya, tertolak atau tidak, asumsi-asumsi yang sudah kita tetapkan dalam hipotesis itu terbukti atau tidak, seperti itu. Tapi kalau kualitatif sebaliknya gitu. Dari data yang ada, dari fakta yang ada di sekitar kita gitu ya, dipelajari, kemudian membangun teori yang baru sebaliknya. Jadi memang biasanya diawali betul ada kecurigaan ya tentang sebuah hal. Pasti kan kita kalau research itu pasti ada penasaran ya, dari research question gitu ya. Tapi dia tidak berdasarkan, tidak mau dulu mengasumsikan apa-apa, dalam arti hanya pertanyaan-pertanyaan, tidak ngejudge duluan gitu, pasti begini, pasti begitu. Tapi kemudian riset itu dilakukan untuk menemukan teori-teori baru, seperti itu. Sebentar. Dulu ya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kuantitatif dari teori, kemudian kita mencoba menerapkan. Kalau kualitatif itu kita bahkan mencari teori. Ya. Kemudian karakteristiknya sendiri tidak dinamis ya kalau kuantitatif itu. Karena misalnya kalau kita mau menguji suatu hal, ada asumsi-asumsi. Kemudian melakukannya dengan tata cara seperti ini, ya. Sangat rigid gitu ya. Tapi kalau kualitatif ini sebaliknya, dia dinamis, kemudian bahkan di tengah-tengah perjalanan penelitian kita bisa merubah gitu ya, merubah kerangka berpikir, kemudian barangkali metodenya juga, atau kelihatannya sih sudah research awal, pertanyaan awal itu sudah terjawab, mungkin sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, kita menanyakan lagi hal yang baru, itu bisa terjadi. Bahkan ketika kita menemukan sebuah hal yang berbeda dari asumsi atau hipotesis awal, ya, yang kebalikan 180 derajat misalnya, maka kebenaran konteks ya namanya, itu yang dianggap menjadi kebenaran. Jadi kebenaran umum yang sebelumnya sudah kita pahami, kemudian kita melakukan penelitian kualitatif, kemudian hasilnya misalnya sebaliknya, ya 180 derajat berbeda, maka hasil dari penelitian kita itu adalah yang tadi, yang konteks itu, hasil dari penelitian yang baru. Itu ya. Jadi sebaliknya kalau kuantitatif kan kadang berbeda gitu, berbeda dengan kebanyakan ya, sudah gitu ya. Tapi kalau ini kebenaran itu akhirnya yang ditemukan dalam penelitian kualitatif kita. Kalau di Bapak Ibu ini ketutup nggak ya? Ada bar saya juga nggak tahu gimana caranya untuk ini ya, ke atasin. Oh ya. Jelas Ibu, di kita jelas. Jelas ya, ini di ke atas kan. Di sayanya ketutupin Pak, dipindahin ke atas sih, baru tahu, maaf. Ya, kemudian pendekatannya, jadi kalau kuantitatif itu deduktif, itu dia dari umum ke khusus, ini tadi sudah sedikit dijelaskan juga. Jadi dari sesuatu yang sudah diterima secara luas, kemudian kita persempit ke hipotesis kita di tempat penelitian kita. Tapi kalau kualitatif itu sebaliknya, itu ya bersifat induktif, kemudian dia menghasilkan teori tertentu dari sesuatu yang kecil gitu ya. Kita mungkin sampel kita kecil dari beberapa orang, wawancara dan lain-lain, kita menyimpulkan tentang sesuatu gitu ya, berteori yang baru. Seperti itu.
Kemudian berikutnya perbedaannya adalah objektif dan subjektif. Jadi kalau kuantitatif ini menghindari bias data peneliti adalah entitas yang terpisah. Jadi kan kadang kita ketika melakukan penelitian kuantitatif, kita datanya dari BPS misalnya, data-data sekunder atau misalnya data dari dinas atau apa. Kita sendiri tidak terlibat langsung, kita menerima data itu ya sudah kita analisis tanpa prasangka apa-apa ya, anggapan data itu sudah seperti itu ya, valid aja gitu ya, kita analisis apa adanya. Tetapi kalau kualitatif itu sebaliknya. Jadi alat analisis utama adalah si peneliti, kemudian ada proses refleksi. Jadi pemahaman, kemudian interpretasi, logika dari si peneliti ini menjadi tools utama gitu. Dan dia terlibat langsung penghasilan fakta dan data itu. Jadi penilaian subjektivitas dari si peneliti ini benar-benar sangat mempengaruhi dari penelitian kualitatif, sehingga memang dituntut kita itu apa ya, mungkin netral dalam arti tanpa judgement yang mungkin nggak baperan gitu ya, nggak baperan. Karena di sini ada proses refleksi. Proses refleksi ini kadang temuan-temuan penelitian yang mencengangkan, sehingga si peneliti ini harus berdialog dengan dirinya sendiri dulu, ya, kemudian dia merubah pola pikirnya karena sesuatu itu sangat mungkin di luar dugaan, dan dia juga harus menuliskan hasilnya gitu. Jadi kan proses yang menerima dulu gitu ya, kemudian menuliskan apakah ini benar mau dipublikasikan seperti itu. Jadi memang subjektivitas ya dari penelitian kualitatif ini sangat kental seperti itu. Dan ini yang membuat mungkin salah satu, bukan sisi negatif sih ya, dia membutuhkan waktu yang lama gitu ya dalam penelitian, karena memang tidak bisa serta-merta disimpulkan gitu dari sebuah permasalahan. Bentuk datanya ya, kalau kuantitatif itu kuantitas ya, angka, kemudian kategori atau ranking, data statistik misalnya ya, longitudinal atau misalnya itu jadi time series seperti itu. Nah, kalau kualitatif ini deskriptif, jadi menjelaskan apa yang terjadi, bisa tulisan, audio, gambar, video, foto. Ini sangat penting gitu ya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Gitu. Kemudian metode pengumpulan datanya biasanya kalau kuantitatif itu melalui eksperimen ya, kuesioner tertutup, misalnya setuju tidak setuju, atau misalnya memang angka-angka gitu ya, menanyakan yang sifatnya angka-angka, kemudian observasi, tapi observasinya yang dikondisikan gitu ya, yang dikondisikan, kemudian dataset statistik, dan biasanya dilakukan di lab ya, karena dia harus menghindarkan beberapa variabel yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian ya, dan variabel-variabel yang tidak ikut dalam penelitian, tidak ikut dihitung. Kemudian survei ya, survei. Nah, kalau kualitatif dia bebas gitu ya, terbuka. Dia pertanyaannya bisa sekonyong-konyong ketika wawancara itu tidak direncanakan misalnya ya. Tapi si responden kita itu tiba-tiba ngobrol ke arah mana gitu ya. Nah, kita ikutin gitu, ikutin mereka ngobrol kemana untuk menemukan bahkan hal yang lebih besar ya. Walaupun mungkin awalnya tidak direncanakan dan kita juga oh kok ke sana ya sambungannya. Nah, ini sangat besar kemungkinan terjadi kalau di kualitatif. Kemudian di sini ada diary juga, etnografi. Nah, etnografi ini hidup bersama di tempat penelitian, yang biasanya teman-teman dari jurusan jurusan antropologi misalnya, psikologi gitu, untuk memahami betul-betul pemikiran dari objek penelitian, tinggal di sana bertahun-tahun gitu ya. Bahkan mungkin di film-film dokumenter itu di suku-suku pedalaman gitu ya, memahami cara berpikir mereka, nilai-nilai yang mereka anut, kemudian menuliskannya ya dalam diary gitu ya, bagaimana setiap kejadian itu menjadi bermakna gitu. Dan tempat penelitiannya adalah lingkungan sekitar tanpa direkayasa apa adanya, itu natural setting. Nah, ini
Berikutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian itu kalau kuantitatif sudah ditentukan, research design begini, sampelnya begini. Kalau mau valid, reliable gitu ya, memenuhi syarat, sampelnya harus sekian ratus misalnya ya. Itu sudah ditentukan di awal gitu, dan bagaimana memilih sampelnya ditentukan dengan cara-cara yang sangat spesifik gitu. Tapi kalau di kualitatif terserah gitu, sampelnya mau berapa aja, dapat berkembang, berubah atau disesuaikan dengan progres penelitian. Jadi mungkin di awal udah snowball gitu ya, tahunya di tengah jalan jangan snowball lah, kita pakai metode yang lain aja misalnya dengan pola yang lain, mangga gitu ya. Itu betul-betul disesuaikan dengan medan, dan kadang karena memang kita banyak hal yang surprise gitu ya kalau di kualitatif itu, asumsi-asumsi kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh ya. Kemudian juga misalnya tadinya mau wawancara, ternyata saya misalnya belum bisa bahasa Indramayu gitu ya dulu tuh. Jadi berat. Jadi akhirnya saya misalnya tadinya mau wawancara berdua begitu misalnya, aduh ini mereka nggak ngerti bahasa Indonesia misalnya. Saya akhirnya membawa teman misalnya gitu. Buat teman yang bisa mentranslate gitu, dan akhirnya ternyata membawa teman ini juga memperkaya hal-hal, kan dia juga mungkin kenal dengan orangnya gitu ya, kemudian dan lain-lain. Akhirnya ngobrol itu akhirnya terbukalah berbagai hal yang tadinya nggak sempat dipikir gitu. Jadi oh iya gitu, ternyata bisa juga dengan seperti FGD kecil-kecilan gitu ya. Itu terus berkembang seperti itu. Kemudian analisis data, ini sudah kita ketahui ya pakai analisis statistik. Nah kalau kualitatif ini ada namanya content analysis, grounded theory, thematic analysis, dan discourse analysis. Mungkin tidak akan dijelaskan terlalu jauh, tapi mungkin satu, grounded theory ini adalah sebuah teori yang dilahirkan melalui data, analisis data, dan pembentukan teori itu berjalan bebarengan gitu. Pengumpulan fakta, oh kita dengan fakta yang misalnya baru jalan berapa lama, kita menyimpulkan seperti ini, kayaknya nih kecenderungannya gini deh. Tahunya minggu depan setelah melakukan wawancara menambah sampel atau semakin lama ngobrol, ternyata yang kemarin kita simpulkan tuh berubah. Jadi teori atau kesimpulan itu terus berkembang selama penelitian, selama data-data itu dikumpulkan. Makanya mungkin yang menyudahi juga ya, kayaknya udah cukup deh gitu ya. Kelihatannya ini udah stabil ya kesimpulan. Kita sudah itu benar-benar si peneliti sendiri. Karena grounded theory itu seperti itu, pengumpulan data berbarengan dengan analisis dan pembentukan teori. Itu mungkin sekilas. Jadi pada satu sisi terlihat memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, sehingga kita sendiri yang harus menentukan kayaknya untuk permasalahan tertentu ini yang cocok pakai yang mana. Mungkin ini saya sedikit ada contoh, ini punten belum sempat ditranslate, tapi mungkin saya cerita aja ya. Jadi ini ceritanya dulu riset saya ini kualitatif karena memang dosen pembimbingnya tuh anti statistik. Anti statistik gitu ya, walaupun saya sendiri S1 itu statistik. Jadi Masya Allah kita biasa bermain dengan angka, tapi untuk riset yang ini saya menggunakan metode kualitatif, tapi ya itulah hikmahnya gitu. Saya jadi ya bukan statistik itu gimana ya, tapi jadi balance gitu. Statistik itu sangat penting gitu ya, menjadi ukuran-ukuran ya, menjadi tata cara yang juga tidak bisa kita pungkiri ya, kontribusinya sangat besar dan tidak bisa gantikan gitu ya. Tetapi ternyata setelah kenalan dengan kualitatif yang saya melakukan research ini, wah ternyata kualitatif juga menarik dan sangat penting gitu ya. Untuk memahami masyarakat kita butuh sekali nih framework berpikir yang benar-benar menyingkirkan dulu asumsi-asumsi, apalagi ini pemerintahan gitu ya. Kita bekerja sehari-hari kan udah banyak asumsi nih pada masyarakat, atau memang kegiatan sudah berjalan terus-terusan seperti itu, menganggap apa yang terjadi di masyarakat itu bukan masalah gitu ya. Jadi ini benar-benar pengalaman luar biasa, makanya saya ingin sharing di sini. Jadi seperti mungkin sudah
banyak yang mengetahui bahwa Indramayu itu kan banyak banget tenaga kerja perempuan yang berangkat ke luar negeri. Jadi saya tuh penasaran gitu ya. Kan di sini juga sebenarnya mereka bisa berusaha. Waktu itu tahun 2007, 2008, 2009 itu kan masih ada PNPM Mandiri ya, Bapak Ibu, Kang Teteh. Jadi waktu itu ada namanya kredit mikro untuk perempuan gitu. Dan di situ perempuan itu kan dilatih gitu ya, diajak untuk mereka berusaha membentuk kelompok-kelompok mandiri gitu ya, melakukan penggemblengan diri lah ya, belajar ini itu, cara mengolah sampai ke keuangan dan lain-lain. Terus sementara di sisi lain ada culture, ada sesuatu yang sudah mengakar ya di masyarakat kami adalah perginya para perempuan ke luar negeri. Jadi saya ingin melihat apakah adanya program-program pemerintah seperti ini mengubah nggak sih keinginan mereka gitu untuk menambah penghasilan ini menjadi di rumah aja lah gitu ya, apalagi ibu-ibu kan gitu kan, kita di sini punya anak, punya suami gitu ya, gimana gitu. Pikiran awal saya seperti itu. Jadi ketika ide-ide itu ingin saya explore gitu ya. Sebenarnya ada research question-nya. Ini jadi research question-nya adalah apa sih yang mempengaruhi mereka gitu ya, latar belakang mereka ketika seseorang itu ingin usaha aja di rumah dengan bantuan PNPM Mandiri itu, atau mereka pergi sebagai tenaga kerja perempuan seperti itu ya. Jadi gimana sih pertimbangan mereka tuh di lubuk hati yang terdalam dari mereka tuh gimana sih? Karena kan kita tuh di Indramayu akhirnya ya waktu itu susah sekali ya mencari ibu-ibu yang mau mengikuti program, intinya gitu ya. Program-program banyak yang gagal gitu ya. Jadi karena di tengah jalan mereka tidak memenuhi kewajiban kan memang menyicil kayak gitu ya, karena memang menjadi tenaga kerja perempuan itu. Jadi kita melihat ini perlu diketahui kenapa sih gitu ya, walaupun ya kalau dilihat dari segi keuangan kan memang sudah obvious gitu ya, sudah kelihatan sekali memang tidak bisa dibandingkan lah dari sisi keuangan gitu ya, mereka gaji berapa di sana. Tapi ada faktor lain kan gitu, ada resiko trafficking gitu ya. Banyak sekali mereka yang mendapat cobaan ya, yang mendapat musibah dengan majikan yang misalnya kurang baik gitu ya, bahkan dicederai atau berbagai macam lah ya. Kemudian juga resiko meninggalkan suami ya, tingkat perceraian yang tinggi, kemudian anak-anak yang tidak dijaga oleh ibunya, bahkan bayi yang tidak mendapatkan ASI dan lain-lain. Jadi saya ingin ke sana gitu. Makanya di sini pertanyaan yang kedua adalah selain ingin tahu faktor yang mempengaruhi juga apakah social reproduction function. Jadi ini tuh apa sih fungsi seseorang untuk mengurus keluarga gitu ya, mengurus anak dan orang-orang terdekat gitu. Jadi fungsi untuk mengurusi lah, social reproduction function itu fungsi untuk mengurusi keluarga. Apakah ini juga menjadi pertimbangan mereka gitu ketika mereka melakukan memutuskan ya, melakukan perhitungan-perhitungan lah ya dalam diri mereka sendiri ketika mereka memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi ini kan butuh ngobrol nih Bapak Ibu, ngobrol untuk mengetahui hal ini. Jadi ini memang ada hipotesis ini dugaan-dugaan awal gitu ya, dugaan-dugaan awal yang tidak dibuktikan secara statistik gitu, tapi pertanyaan di awal ketika memulai penelitian gitu. Jadi tentang tadi cost benefit bergabung dengan mikrokredit, kemudian kepedulian mereka terhadap keluarga, apakah juga mikrokredit ini sejauh mana sih bisa menggantikan posisi sebagai TKI gitu ya, jadi penghasilan seperti itu. Pertanyaan awal. Tapi ini akhirnya menggelinding. Ini banyak temuan-temuan di luar dari research question dan hipotesis ini.
Jadi ini metodenya betul-betul ke lapangan, dan asumsinya kan sebetulnya tidak mungkin ya sebuah qualitative research itu dilakukan hanya 2 bulan seperti ini. Februari sampai Maret 2009 waktu itu. Tetapi pembimbing saya itu karena tahu saya dari Indramayu, saya sudah tinggal di Indramayu lama seperti itu, dan dia juga menanyakan saya tinggal di mana, bersama siapa, apakah ada di lingkungan saya yang bekerja sebagai itu ya tenaga kerja perempuan dan lain-lain. Akhirnya saya qualified lah. Jadi saya sudah hidup bersama objek penelitian saya bertahun-tahun. Jadi Februari Maret ini hanya sekedar konfirmasi gitu ya pada wawancara secara spesifik, karena sebetulnya setiap hari juga sudah menjadi obrolan dengan tetangga atau dengan saudara sendiri gitu ya tentang fenomena ini. Jadi dianggap saya sudah melakukan etnografi hidup bersama objek penelitian. Tapi saya berhasil untuk mewawancarai waktu itu 37 responden ya. Kemudian juga fasilitator, kemudian petugas-petugas PNPM, petugas-petugas dari mikrokreditnya gitu ya. Kemudian guru-guru di sekolah ini juga nggak sengaja gitu. Ketika ngobrolin tentang anak yang ditinggalkan, misalnya waktu itu diantar RT, kemudian oh ini ada bapak guru atau kebetulan adik saya guru, diajak ngobrol. Jadi temuan-temuan itu menggelinding aja. Jadi ini interview ini selain ini jumlah 37 atau ini berapa ini apa ya, tidak sengaja gitu. Tidak sengaja, kita nggak menentukan sampelnya di awal. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol tergalilah kondisi keluarganya, karena kan tidak mudah ya ketika kita menentukan sampel, belum tentu sampel yang kita inginkan itu malah terbuka gitu. Malah ketika kita ngobrol dengan siapa, punya saudara atau punya tetangga yang malah mau memberikan informasi sebanyak-banyaknya, ini tidak terduga. Sampel juga jumlahnya berkembang gitu ya. Nah, juga dilengkapi dengan tentu saja data-data statistiknya sebagai keterangan dari research. Kemudian di sini ada namanya tick description, field observation. Jadi saya menceritakan secara narasi perbincangan saya dengan responden-responden saya, walaupun nggak semuanya sih. Jadi ada beberapa hasil wawancara itu yang diceritakan yang penting-pentingnya ya, seperti itu. Nah ini beberapa kesimpulan. Mungkin masih lama nggak Pak waktunya? Ya ini kesimpulan udah hampir selesai. Jadi cost benefit ini bukan cost benefit yang sifatnya kuantitatif gitu, tapi mereka menimbang-nimbang. Saya pakai sederhana aja sih, ke mereka mending mana gitu ya. Jadi tidak bisa dikuantitaskan gitu ya. Jadi bagi yang berangkat menjadi TKW gitu ya sebagai PMI ini memang mereka motivasinya tuh pingin mendapat penghasilan yang besar. Kemudian saya bilang kan walaupun besar kan ini ya gitu banyak resikonya. Gitu. Jadi mereka itu udah apatis gitu. Jadi mengenai trafficking atau pengalaman yang buruk atau baik pun mereka udah nggak peduli gitu ya. Tidak menjadi acuan lagi gitu, karena ada yang berhasil ada yang tidak, itu benar-benar nasib katanya gitu ya. Jadi udahlah nekat. Nah ini yang memang sudah sedih ya, jadi ini nekat ini. Kemudian kepedulian mereka terhadap keluarga, walaupun mereka pergi nih percaya kalau itu tuh sebenarnya terpaksa banget gitu, tapi gimana lagi, walaupun terpaksa ya, walaupun berat, walaupun mereka memang harus ditemani, anak-anak masih kecil, tetapi kondisi ekonomi sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Kalau saya tidak berangkat mereka tidak makan gitu ya, jadi sudah dalam posisi seperti itu. Ini bagi yang berangkat ternyata memang walaupun ya pada perkembangannya juga saya tidak memasukkan variabel yang lain ya, ini hanya tentang kepedulian terhadap keluarga. Padahal sebetulnya berkembang juga ditemukan bahwa mereka juga sudah menjadi habit ya, sudah menjadi habit, sudah kayaknya kalau nggak berangkat itu tidak ikut tren di masyarakat. Kemudian bagi yang memilih mikrokredit, jadi walaupun kecil katanya lumayan. Ini yang sedih juga ya.
karena mereka ya udah ya kecil juga bersyukur gitu ya, bersyukur cukuplah, dicukup-cukupin lumayan kayak gitu. Nah, memang mereka ini biasanya yang merasa takut kepada resiko trafficking. Gitu. Biasanya memiliki anggota keluarga yang pengalaman buruk, ada yang kakaknya, adiknya, itu sangat berpengaruh. Tapi kalau orang lain yang mengalami kejadian itu, mereka nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Tadi mungkin nekat aja gitu. Tapi kalau orang-orang dekatnya mengalami, biasanya ini mereka ada rasa takut. Nah, kemudian untuk kepedulian terhadap keluarga, nggak apa-apa, nggak punya uang asal kumpul bersama keluarga. Jadi ini ada nilai-nilai seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa diukur, hal-hal yang saya temukan tidak bisa diukur, yaitu kepercayaan tentang takdir dan rasa cukup ya, qanaah atau apa ya. Jadi mereka itu betul-betul ketika bicara takdir itu nggak bisa ditebak gitu ya. Ini ketika ditanya itu ya gimana nanti kayak gitu, gimana nanti, ini nggak bisa diukur. Kemudian kepedulian terhadap keluarga, social reproduction function itu tidak berarti orang-orang jadi hampir semuanya berpikiran bahwa itu adalah tidak baik gitu ya, meninggalkan keluarga di Indramayu itu nggak baik. Tetapi tidak berarti mereka itu berpikir demikian gitu ya. Tapi mereka bersama keluarga, mereka juga berangkat. Jadi memang nggak bisa di apa ya. Teori kita harusnya kalau mereka peduli dengan keluarga ya udah, nggak usah anak-anak katanya kan jadi nakal atau gimana. Tapi ternyata itu tidak berarti juga mereka diam di rumah gitu. Gitu ya. Kemudian bukan berarti mereka yang berangkat juga apa ya, berbahagia gitu meninggalkan mereka. Jadi memang apa ya, ini hal gitu di dalam masyarakat yang memang tidak bisa kita clearkan gitu, tidak ada benang yang betul-betul memutuskan gitu bahwa ini kalau ibu-ibu ini begini mereka akan memutuskan seperti ini gitu, akan mau berpendapat A maka dia akan memutuskan B, itu tidak bisa. Jadi banyak faktor. Nah inilah ya ditemukan di lapangan. Ini mungkin kesimpulannya gimana ya? Sebetulnya mereka peduli gitu ya. Mereka peduli banget dengan keluarganya, tetapi ya kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian sebetulnya waktu itu karena memang kita sebagai pemerintah ya mendorong perekonomian, sebetulnya mereka tertarik, mereka ingin meningkatkan perekonomiannya, tetapi banyak hal waktu itu yang harus kita perbaiki ya dari sisi manajemen waktu itu. Sehingga itu menjadi rekomendasi buat kita. Dan satu hal ternyata memang di masyarakat Indramayu itu migrasi atau pergi ke luar negeri itu betul-betul belum bisa menggantikan pekerjaan apapun sebetulnya. Di sini kan saya hanya membandingkan dengan usaha mikro gitu ya, tetapi ternyata dengan apapun ya kondisi keluarganya punya pertanian atau apapun waktu itu kami simpulkan gitu ya belum bisa menggantikan penghasilan dari migrasi ini. Ini sebagai isu sebetulnya dasar banget gitu ya penelitian ini terhadap pertanyaan-pertanyaan yang banyak setelahnya. Dan saya lanjutkan ini sebetulnya di riset S3 saya gitu. Dengan basis ini saya mengembangkan lagi ke riset question yang lain. Tapi memang riset ini ingin menjawab mengapa dan hasilnya memang saya sampaikan gitu ya, tidak dijadikan ya, memang hanya sebagai tataran riset waktu itu. Seharusnya kalau memang kita aware ya, pemerintah ini aware dan setelah kita punya data seperti ini kan harus ditindaklanjuti gitu ya dengan banyak hal. Itu saya mengeluarkan rekomendasi sih karena banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah. Sementara migrasi itu belum bisa menggantikan apapun, berarti kan proses migrasinya harus sehat, harus selamat, harus aman, harus nyaman, memastikan mereka jauh dari trafficking, gitu ya, hal-hal seperti itu. Karena memang tidak mungkin lepas, gitu ya, sementara ini dan kayaknya sampai kapanpun juga
ya, karena sudah melekat Indramayu. Jadi terus saya juga tadinya kan gini, terus terang ya Bapak Ibu, ketika melakukan penelitian ini, ibu-ibu tuh jangan berangkat atuh gitu ya. Udah di rumah aja, kasihan anak-anak, kan simpel aja gitu ya. Tapi ternyata bertemu dengan banyak expert di bidang migrasi, kemudian ya dosen pembimbing sendiri, kemudian teman-teman dari negara lain, kan conference juga gitu ya, dan lain-lain, mereka bilang itu sunatullah lah kalau kata orang Islam mungkin. Jadi sudah menjadi sesuatu yang pasti gitu bahwa orang itu akan mencari penghasilan yang lebih tinggi. Itu sudah menjadi kodrat manusia untuk survive gitu ya. Kita nggak bisa sebagai pemerintah apalagi ya birokrat mendikte mereka, tetapi kita harus menyediakan fasilitas, memastikan keamanan kenyamanan mereka sehingga mereka bisa pulang ke Indramayu dan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Jadi yang tadinya gitu ya niatnya mah seolah-olah gimana caranya nih pemerintah supaya nggak gampang banget mengizinkan, ya akhirnya memang tidak bisa apa-apa gitu ya. Selain kita mendorong proses yang baik, di sini juga ada beberapa kelurahan di sini, jadi saya juga melakukan wawancara pada beberapa desa ya, desa yang punya perdes. Perdes itu mengatur supaya yang pergi ke luar negeri itu anaknya harus sampai usia tertentu dulu. Karena banyak banget yang bayi-bayi ditinggalkan gitu ya. Dan hal-hal lain. Jadi ini pengalaman saya melakukan riset kualitatif dan mungkin sedikit renungan gitu ya bagi kita para perencana. Memang jarang gitu ya, jarang kita melakukan riset kualitatif ini gitu. Apapun masalahnya barangkali ya di tempat masing-masing nih punya gitu spesial memang ngeblend ya sama masyarakat, menghimpun permasalahan mereka itu adalah salah satu cara yang luar biasa gitu untuk merasakan. Dan kita ke dinas-dinas yang barangkali yang di ujung ya, ujung tombak nanti ya pelaksanaan program kegiatan, informasi ini harus sampai gitu, harus sampai sehingga menjadi pertimbangan, jangan sampai di atas kertas saja. Ya mungkin cekap Pak Oleh Hapunten. Ya. Terima kasih Bu Titan atas waktu paparannya yang begitu panjang dari mulai penjelasan kaitan dengan metode kualitatif untuk perencanaan, dan disampaikan juga kaitan dengan pengalaman bagaimana secara gamblang bagaimana menginput data dari 37 responden. Itu saya kira memakan waktu yang cukup lama juga dan panjang juga, karena perbedaannya kalau kualitatif biasanya lebih panjang untuk pendalaman sumber datanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi. Barangkali ada beberapa dari teman-teman yang perlu penjelasan lebih mendalam lagi kaitan dengan metode kualitatif. Kami silakan untuk sementara mungkin 3 penanya dulu ya, nanti bisa langsung dijawab atau ditanggapi oleh Bu Rita. Terima kasih. Kami silakan. Ya, silakan. Buditan Damang. Ya, Pak Sandi ya. Punten itu lagi WFH gitu. Jadi mungkin anak-anak pada teriak-teriak. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Ini Buditan. Tadi kan dijelaskan ya mengenai perbedaan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Kedengar nggak? Iya, kedengar. Iya. Jadi sebenarnya ada sih pertanyaan tadi pas begitu Bu Titan menyampaikan itu, saya tuh rada terpikir gini, bisa nggak sih kalau misalnya kita memakai mix gitu, maksudnya ketika di awal kita tadi disebutkan akan memakai kualitatif nih, tapi ternyata di perjalanan ada beberapa yang harus memang menggunakan kuantitatif gitu. Nah, apakah bisa nggak sih kalau di mix kayak gitu berdasarkan mungkin Bu Titan teori yang pernah Bu Titan jumpai atau seperti apa? Sementara itu dulu Bu Titan. Ini
perbincangan sampai sekarang, kayaknya saya sempat buka-buka jurnal terbaru juga, kayaknya masih belum sepakat ya para ahli itu. Ada yang garis keras nggak bisa gitu digabungin kuantitatif kualitatif, ini mereka punya karakter sendiri. Ya memang tergantung topiknya gitu, benar-benar tergantung topiknya Pak Sandi. Jadi ada beberapa, sebetulnya saya, karena saya dari tadi saya cerita S1 saya statistik gitu ya, sensei saya bilang udah jangan statistik itu, data itu nggak bicara yang sebenarnya. Dia bilang kita harus menangkap kondisi masyarakat yang real sehingga kita bisa memberikan solusi juga real gitu, bukan solusi di atas kertas yang konsep yang apa kata dia nggak membumi kayak gitu. Tapi saya tetap, hati saya bergejolak nih Pak, karena dengan dibilang perceraian tinggi, saya kan mana buktinya perceraian tinggi, nggak bisa dibilang cuman angka perceraian sekian. Terus gimana? Akhirnya saya bikin regresi juga Pak, di tengah jalan bikin regresi, dan saya maksa untuk masukin regresi itu membandingkan jumlah tenaga kerja perempuan dengan jumlah perceraian di tiap kecamatan. Lumayan kan kecamatan ada 31 sampel, saya coba regresikan, ya ternyata positif gitu. Kecamatan dengan jumlah perempuan migran tertinggi, ya perceraiannya tertinggi juga gitu. Jadi oh benar. Oh, tapi ketika hasilnya seperti itu bolehlah masuk gitu. Jadi itu memperkaya. Jadi kan data juga tidak mungkin ya. Data juga dia punya pada certain level dia bertanggung jawab gitu atas hasil gitu. Makanya saya pakai gitu dengan izin dari supervisor kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi memang kalau tujuan seharusnya sih Pak, kuantitatif kalau dilakukan dua-duanya itu akan serasi gitu, ditunjukkan dengan data yang secara numerik itu juga, misalnya hipotesis diterima atau ditolak ya sesuai dengan hipotesisnya. Kemudian secara fakta di lapangan juga oh betul gitu, terjelaskan. Jadi kita nggak mentok sampai hipotesis diterima artinya bla 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 bla, nggak sampai seperti itu. Tapi kita akan mengeksplor banyak banget alasan-alasan tadi, menjawab how dan why-nya itu pakai kualitatif gitu. Jadi kalau saya sendiri sih cenderungnya ya mix aja gitu ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kuantitatif. Kemudian ketika kita melakukan eksplorasi di masyarakat, kemudian itu menjadi data yang sangat penting. Dan untuk kegiatan tuh Pak, kegiatan di dinas itu biasanya kan sangat ya kurang mendalam lah, gitu deh gitu ya, nggak ada pendekatan psikologis atau menanyakan sebenarnya keinginan masyarakat itu seperti apa, dan kira-kira akan berhasil kalau kita misalnya tambah aspek apanya gitu, karena kita jarang ngobrol gitu tuh. Dan ini mungkin yang sering terlewat lah gitu ya kita. Sebenarnya Bapeda sebenarnya nggak nyampe ke situ. Sebenarnya teman-teman ya paling merekomendasikan, ya kita merekomendasikan teman-teman di sektoral harus lebih aware nih kondisi-kondisi seperti ini. Itu tuh Pak Sandi. Oh ya, satu lagi mungkin kemarin ketika S3 gitu ya, itu tuh senseinya itu kuantitatif banget. Beliau ekonom dan ahli regresi gitu. Semua model saya pakai regresi logit lah segala macam. Tapi karena saya udah terimbas ini gitu, saya maksa gitu, saya tetap wawancara ke banyak responden gitu ya. Walaupun dia bilang ngapain ini kuesionernya kok ada pertanyaan terbuka seperti ini, tetap diprotes karena menurut dia boleh, tapi kuesionernya harus tetap tertutup gitu. Tapi saya tambahkan beberapa pertanyaan terbuka gitu ya. Ya, akhirnya ya memperkaya juga. Jadi beberapa, karena betul temuan-temuan kadang ya hasil kuat statistik juga kan aneh ya. Tidak sesuai dengan asumsi awal, aneh, tapi ketika kita ketika ngobrol di masyarakat emang gitu kok kenyataannya gitu. Jadi ya udah saling menguatkan gitu Pak Sandi. Kalau Alam itu pengalaman mungkin baru sedikit. Hanya barangkali ada yang mau menambahkan, teman-teman senior, Bapak Ibu, Akang Teteh. Saya silakan Pak Iwan. Saya munculkan dulu. Terima kasih Pak Oleh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini malah siang ini saya dapat sesuatu hal yang sangat berharga sekali dari Bu Titan. Pertama terkait dengan materinya, yang kedua seseorang yang basicnya statistik tiba-tiba beralih aliran menjadi kualitatif, Bu. Karena dulu juga ketika kuliah kami juga belajar terkait metode penelitian kualitatif, dan dosen kan bahwa untuk penelitian kualitatif itu waktunya tidak sebentar gitu kan. Bahkan konon katanya ada peneliti yang sampai meneliti di suku pedalaman sampai menikahi dari suku tersebut gitu demi mendapatkan informasi yang lebih dalam seperti itu. Yang ingin jadi pertanyaan saya, Bu, terkait dengan tingkat kedalaman. Kalau indikatornya itu tebal tipisnya buku, apabila dibandingkan pada suatu penelitian yang sama, ketika peneliti A memakai kualitatif, peneliti B memakai kuantitatif, ketika ketebalan itu justru kurang ini, ada tidak, Bu, semacam apa ya parameter yang menyatakan ini kualitatifnya sudah cukup, ini masih kurang dari penguji misalnya? Ada ukurannya enggak kalau misalnya tingkat kedalamannya? Karena pastinya dari penguji juga punya parameter bahwa ini sudah dalam atau masih di permukaan. Itu saja, Bu, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Pak Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Titan dilanjut. Memang betul tadi lama ya. Makanya saya juga ketika menggunakan metode ini dibilang bisa diklaim sebagai kualitatif karena saya tinggal di sini gitu, di Indramayu. Kalau misalnya mungkin saya tinggal di Bandung atau mungkin di Kuningan, riset saya di Indramayu nggak akan diizinin juga Pak pakai metode ini karena dianggap saya tidak melihat sehari-hari gitu ya kejadian di Indramayu seperti apa, atau mendengarkan gosip itu kan juga jadi data gitu ya, gosip si ini bercerai ya punten ya, ini memang kondisinya gitu di kampung karena begini begitu, ini menjadi data buat saya, itu makanya dianggap bisa. Betul Pak, jadi sejauh mana bisa dianggap ini sebagai, karena tadi si peneliti sebagai tools utama menilai dari data ini, sehingga kesimpulannya memang ini nih nggak bisa tergoyahkan gitu ya. Kayaknya tendensi di masyarakat nih belum bisa tergantikan, udah dari segala aspeknya mereka sudah mengakar, mereka akan berat sekali ya pemerintah ini mengubah pola pikir mereka gitu. Ya kita udah sampai pada tahap itu karena kita memang hidup di situ gitu ya. Dan memang lebih ke naratif ya Pak ya. Ketika aspek-aspek yang kita teliti itu kita tuliskan, tapi memang sudah tidak berubah lah gitu ya. Kira-kira apa yang kita cari itu sudah menjadi ya udah stagnan gitu. Ngobrol dengan siapapun mereka kayaknya hasilnya ke sana kayak gitu ya. Udah Indramayu nih kan sementara gini di tataran pemerintahan Bapak Ibu masih pimpinan lah ya, pimpinan yang lama terutama, yang baru ini saya juga belum tahu. Tapi ada beberapa program dia yang sudah mencantumkan perempuan migran gitu ya. Kalau yang dulu itu bahkan ingin menutupi gitu. Ingin menutupi atau jangan, kalau cari di Google Indramayu yang munculnya tenaga kerja perempuan. Terus gimana lagi? Ya, itu di tataran internasional terkenalnya itu gitu ya. Indramayu adalah pengekspor tenaga kerja perempuan tertinggi gitu ya. Se-Indonesia bahkan di Asia Tenggara ya susah gitu. Sementara kita mengingkari isu itu. Padahal masalah yang ada di masyarakat itu dan dampaknya sangat luas. Ini sebenarnya sedih. Gitu, data statistik membuktikan, data kualitatif membuktikan banyak sekali dampak sosialnya pada anak, pada suami, kepada kakek neneknya. Gitu. Saya hanya aspek ini aja nih. Saya di S3 membahas tentang dampak ke anak, dampak ke keluarga gitu ya. Tapi pemerintah tuh Pak, menutup mata gitu, yang lama nih gitu. Padahal isu di negara-negara lain tentang migrasi udah beralih ke sana gitu ya, pada kesejahteraan keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya ya, elderly-nya gitu, karena kan nggak mau terdampak.
seperti itu. Ini tidak bisa itu Pak Iwan, nggak bisa dibilang apa ya, cukup dan tidaknya hanya diketahui oleh si peneliti ketika udah stagnan ya, temuan-temuan dia tuh udah stabil gitu. Kayaknya nih pertanyaan riset saya sudah terjawab dengan banyaknya temuan yang begini. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Boleh bertanya, Pak Oleh? Oh, silakan Bu. Teh Titi. Ya, Cianjur ya, kami silakan Bu Titi. Terima kasih Pak Oleh atas kesempatannya. Teh Titan, menarik sekali. Kebetulan metode kualitatif juga saya alami itu waktu S3, dan kebetulan menurut saya ya itu yang membuat penelitian saya sangat lama karena tidak punya pengalaman untuk analisanya. Yang bingung adalah ketika harus menggabungkan antara place-based approach sama human-based approach. Ketika bicara analisa kelayak hunian suatu wilayah, kita fokusnya pasti tempat. Misalnya pemerintah, apa yang harus direncanakan, pastinya gimana meningkatkan kelayak hunian suatu wilayah, misalnya dari sisi peningkatan pelayanan air bersihnya, sanitasinya, jalan lingkungan permukimannya diperbaiki, seperti itu. Tapi ketika bicara kelayak hunian, kita pasti bertanya orang yang tinggal di sana, betul nggak menurut mereka sudah sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya gitu kan. Artinya di situ ada interview, udah gitu kan direkod dia, udah gitu dibikin transcribe-nya gitu ya, transcribe-nya. Nah, yang saya bingung, analisa kualitatif itu apakah apapun yang hasil wawancara orang itu harus ditulis, itu adalah evidence atau data, ataukah sampai level tertentu kita bisa bikin theme. Maksudnya yang dikelompokkan sesuai dengan lokasinya, tempatnya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Apa bedanya konten dan theme analisis itu yang mungkin Teh Titan belum jelaskan ya, antara konten dan theme analisis ya, theme analisis. Iya. Aduh. Terima kasih ya Pak Oleh. Ya, silakan Bu Titan. Kedahna Teteh ya, Teh Titi yang menjelaskan ini Maya. Tadi pengalamannya. Iya, tadi saya hanya menjelaskan grounded theory. Nah, kalau konten itu memang biasanya ini ya, dokumen atau apa. Tapi memang tadi ketika bicara transcribe gitu ya, kita wawancara sampai kita tulis, memang harus ada pola-polanya Teh setahu saya. Jadi memang ini tone-nya positif gitu ya terhadap sebuah hal gitu ya. Tone-nya positif, jadi bisa kita klaim oh dia setuju gitu atau dia tidak setuju atau menurut dia layak atau tidak gitu ya. Tetap sih walaupun dia berbelit-belit ujung-ujungnya kan ketahuan ya maksudnya itu. Memang harus tetap dikategorikan sih gitu. Maksudnya kita sendiri menilai oh sebenarnya yang layak menurut mereka seperti apa atau tadi saya memutuskan untuk pergi itu asalkan begini gitu ya. Jadi memang ada pola-pola gitu dan ini pola-pola yang jadi teori itu Teh yang setahu saya seperti itu. Ketika kita ngobrol mungkin dengan beberapa orang kemudian mendalami cara berpikir mereka akhirnya kita oh sebenarnya keputusan atau sebuah pendapat layak atau tidak ini faktor-faktor penentunya ini loh gitu. Jadi sebenarnya itu yang jadi teori lahir dari situ gitu ya. Memang pengkategorian atau pelabelan ya, pelabelan dari apa yang diobrolin itu sebenarnya itu yang menjadi mungkin kelihayan dari peneliti itu sendiri. Tadi itu apa ya Teh? Ya. Saya lupa lagi. Ya, saya khawatirnya gini karena apalagi yang pernah sekolahnya mungkin di teknik ya, eksak gitu ya. Mungkin mindset-nya udah terbiasa dengan mengeneralize sesuatu ya. Takutnya itu tidak pas gitu dengan metode yang seharusnya dilakukan oleh akademisi dari scholars dari sosial gitu, dari ilmu sosial gitu, karena mungkin mereka menghindari hal itu. Apapun yang dibicarakan oleh orang individu per individu itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi karena itu haknya. Kalau kita mengeneralize sesuatu pasti ada orang-orang yang mungkin tidak terpenuhi haknya seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Jadi apakah memang sangat berbeda ya seorang yang mungkin pola mindsetnya dari awalnya kuantitatif dan kualitatif. Nah tadi kalau misalnya tadi dihubungkan dengan yang pertanyaannya Kang Sandi ya, itu kan beliau bicaranya apakah memang mix kuantitatif dan kuantitatif itu tidak bisa disatukan ataukah memang hanya saling mengisi saja.
Itu yang saya masih bingung sampai sekarang. Ya, sama Teh. Jadi sampai sekarang juga kelihatannya itu tuh apa ya, masing-masing aliran mazhabnya tuh sendiri-sendiri ada. Ada yang kekeh jangan disatuin, enggak beda gitu ya. Ada yang boleh, ada yang enggak, pada topik-topik tertentu ada yang aspek yang bisa digabungkan, ada yang tidak gitu. Jadi itu memang betul-betul tidak ada panduan yang apa ya, kayak benar salah kayak gitu Teh. Ya, cuman memang saya sendiri merasa gitu, biasa kuantitatif kemudian kualitatif ini memang mengubah paradigma kita. Dan ini yang mungkin lebih ke asumsi sih. Kalau saya pribadi merasa tadi mungkin ketika bicara tentang kelayakan sebuah tempat tinggal gitu ya, mungkin kita punya PU mungkin punya kriteria begini, ternyata masyarakatnya mah enggak gitu ya. Atau gimana, atau di Indramayu nih, pesisir itu rawan bencana karena banjir rob itu pasti kalau terang bulan hanya banjir rob gitu ya, sehingga kita tuh merasa ini tuh tempat rawan bencana, mereka tuh harus dipindahin atau gimana gitu ya menurut dinas nih gitu. Tapi kalau ditanya ke masyarakatnya mah enggak tuh gitu, bukan masuk bencana, ini mah sudah biasa. Nah ini yang apa yang harus kita lakukan dengan paradigma masyarakat yang seperti itu misalnya ya. Ternyata mereka menganggap itu bukan bencana, apa kita perlu bikin desain rumah yang baru atau gimana supaya nggak kerendam atau gimana gitu. Jadi kan ada inovasi gitu. Karena memang ya, jadi aspek-aspek yang di luar mungkin perhitungan-perhitungan matematis yang kadang-kadang memang di luar logika ya, yang bisa kita temukan. Tapi kalau expert mungkin memang benar-benar researcher ya Teh, beda sama kita Teh, beda sama kita yang memang sebenarnya kita kan lebih ke pemakai ya, karena kita langsung berhubungan dengan pemegang kebijakan, implementatif, program gitu. Memang kita sepertinya nggak bisa yang hidup di dalam suku asing atau gimana gitu ya, tapi setidaknya pola pikir mereka itu gitu, bagaimana memahami sebuah kondisi masyarakat itu jangan prejudis dulu gitu, bagaimana kita mendengarkan mereka, sehingga kan salah satu plusnya dari kualitatif itu kita menyuarakan si pikiran objek penelitian, sehingga mereka bisa develop juga gitu, mereka bisa berkembang juga, mereka bisa tersuarakan, mereka terpresentasikan dengan research kita. Sebenarnya itu karena info ya, peneliti dengan objek itu adalah berkembang bersama gitu. Tidak seperti tadi kuantitatif yang data terpisah dari si peneliti, nggak tahu siapa yang ngumpulin kondisi sosialnya kayak apa, itu nggak tahu. Pokoknya kita dia penghasilannya segini, dia angkanya segini, ya sudah kita analisis. Tapi kalau kualitatif enggak, latar belakangnya ditanyakan, sehingga ada sambil berjalannya research itu ada, sambil ngobrol itu ada ngasih saran kah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya. Dan mungkin ya kita mah, ya saya sendiri walaupun ada pengalaman seperti ini merasa nggak mungkin ya, kecuali jadi peneliti nggak kerja di kantor terus di pedalaman atau bersama masyarakat gitu ya, ya mungkin researcher sejati ya, tapi kan kita mah nggak mungkin. Makanya di sini kualitatif untuk perencanaan, karena kita butuh balancing aja gitu, para perencana nih, jangan hanya kira-kira rumus aja gitu, atau tadi teori-teori perencanaan aja gitu ya, tetapi juga suara mereka harus didengarkan, seperti itu. Gitu. Satu lagi pertanyaannya Pak Oleh, satu lagi maaf ya. Teh Titan, jadi yang data-data yang diperoleh dari hasil interview 37 responden itu ditampilkan semuanya sebagai evidence atau di di coding ataukah dibikin analisa melalui software apa ya? Maksudnya menampilkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil questionnaire interview itu ya? Cuma itu aja sih. Enggak Teh, saya tuh cuman beberapa. Jadi yang secara umum mereka begini gitu ya, di desa ini begini. Jadi enggak semuanya saya tampilkan, tapi kayak ada paragraf tuh. Ketika misalnya saya mengungkapkan sebuah statement, diperkuat sama pernyataan si Anu sekian tahun usianya, tempel di situ gitu. Jadi kayak artikel ya. Gitu. Jadi apa ya?
Kalau saya pribadi yang riset saya nggak semuanya dicantumkan, tapi ada rekamannya dan saya nggak semua 100% ditranskrip juga. Gitu Teh. Izin menambahkan boleh? Mangga. Oh, Siapa? mangga, silakan. Saya Pak Hercas dari Bapelitbang Kota Bandung ya. Nah, Bu Titi apa kabar? Bu Titi apa kabar? Baik, ini perbincangan yang menarik ya. Tapi dari beberapa pertanyaan dari awal sampai tadi Bu Titi terakhir, saya bisa memberikan sedikit ya. Jadi yang pertama adalah bahwa pemilihan metode kuantitatif atau kualitatif itu akan bergantung pada topik dan permasalahannya. Ada beberapa topik yang memang harus didekati dengan metode penelitiannya kuantitatif, ada juga yang memang harus dengan kualitatif, atau juga dengan gabungan keduanya atau mix method ya yang kata Creswell itu. Tetapi mix dalam pengertian metode penelitian ini bukan berarti metodenya dicampur ya, tapi digunakan bersama gitu. Modelnya bisa kualitatif dulu baru kuantitatif gitu ya. Bisa kuantitatif dulu baru kualitatif atau digunakan bersama-sama. Tapi nanti ada yang namanya dominan less dominan ya. Artinya ada yang mana yang utama, yang dominan, mana yang kurang dominan gitu ya. Salah satunya atau bisa dua-duanya begitu. Ini saya meluruskan menambahkan saja yang pertama. Yang kedua tadi ada pertanyaan apakah tebal tipisnya itu menjadi ukuran gitu ya. Nah, tebal tipisnya itu biasanya di teman-teman yang melakukan penelitian kualitatif itu mencantumkan gitu ya semua transkrip wawancara. Jadi si A ngomong apa ditulis, si B ngomong apa ditulis gitu ya. Sebetulnya tidak menurut saya. Jadi dari penelitian kualitatif yang saya baca ya di beberapa jurnal atau hasil riset di luar negeri itu tidak sampai seperti itu. Tapi itu tadi, misalnya kita ada satu topik, ada satu tema, kemudian pendalaman atas tema itu seperti apa gitu, respon dari informannya seperti apa. Nah itu yang kemudian nanti kita simpulkan. Jadi bahasanya adalah ketika satu tema atau satu topik itu kemudian menjadi jenuh gitu ya ketika ditanyakan kepada para responden kita, dan kemudian disinilah subjektivitas dari seorang peneliti kualitatif menunjukkan kelasnya begitu ya, kemampuan dia untuk melakukan itu menjadi terlihat gitu ya. Nah berkaitan dengan itu, untuk mencapai titik jenuhnya, gitu ya, titik jenuh dari sebuah pertanyaan, dari sebuah tema itu, maka biasanya kita menuliskan, membaca. Gitu. Nah, tadi Bu Titi yang terakhir itu ada aplikasi namanya NVivo, ya, NVivo. Jadi transkrip itu kemudian kita ketik dulu semuanya ya, dia nanti bisa merekam dari video, dari audio, gitu ya. Tetapi memang dia membantu kemudian memanajemen gitu, memanajemeni bagaimana sebuah data-data yang ada hasil daripada wawancara itu kemudian diolah gitu ya. Nanti baru kemudian dari situ, misalnya kita klik misalnya tadi tentang pilihan ke luar negeri, nanti akan keluar gitu siapa saja yang bicara pilihan ke luar negeri gitu ya, kapan, waktunya di mana gitu ya, sehingga nanti dari kata itu, dari frasa itu kemudian kita bisa membuat sebuah simpulan gitu ya, membuat interpretasi. Jadi ada walaupun memang metode yang lebih sederhana memang tadi seperti yang Bu Titan lakukan gitu ya. Ada satu tema kemudian didukung oleh si A, si B, si C, si D. Nah, begitu. Bisa seperti itu, tetapi dengan metode NVivo biasanya dia lebih akuratnya karena ada waktunya gitu ya. Ada waktunya, siapanya, jamnya di mananya, itu bisa menjadi terlacak lebih gampang begitu ya. Jadi begitu gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambah dikit boleh? Boleh nambah. Silakan Pak Eka ya. Ini Bu Tita, terima kasih. Saya Eka Komara dari Bapeda Kuningan. Saya kebetulan sangat menarik sekali dengan kualitatif ini karena itu banyak pengalaman rohani yang saya peroleh dengan cara semacam itu. Karena kalau kuantitatif, saya suka pusing dalam menormalisasi datanya, Bu. Jadi pusing kadang-kadang ingin supaya masuk, kadang-kadang diganti-gantiin datanya. Sehingga saya enakan ini kualitatif, nah semacam itu. Dan juga yang jelas yang pengalaman yang saya alami itu
kita lebih bebas dan banyak pengalaman rohani dari kebaikan-kebaikan daripada orang yang tidak kita wawancarai. Saya banyak sekali sehingga sehingga banyak itu. Yang saya rasakan itu benar-benar kita merasakan bahwa permasalahan itu sebenarnya bukan yang selama ini kita di umum lah ya, di masyarakat selama. Ternyata betul kata Ibu Titan itu ada banyak hal itu yang harus kita harus kita laksanakan itu. Saya pernah itu beberapa kali tentang kualitatif, saya coba ternyata kemudian saya penelitian tentang tenaga kerja Bu, tentang patukangan. Ternyata patukangan itu luar biasa banget. Saya dapat pengalaman semacam itu setelah saya wawancara itu. Ternyata patukangan itu luar biasa. Ternyata sehingga saya punya anggapan yang bisa berbuat baik itu bukan ulama saja kata saya itu. Ternyata patukangan itu bisa berbuat ABCD yang luar biasa, yang dan bisa dipercaya. Itu saya memperoleh pengalaman semacam itu dan kualitatif. Itu saja Bu, barangkali supaya semangat kita belajar kualitatif. Anepun lebih teknisnya barangkali setelah kita latihan terus-terusan akan mendapatkan bagaimana yang terbaik dalam membuat kualitatif ini. Karena semua teori kualitatif semuanya betul-betul saja. Tapi yang perlu kita pelajari bersama itu bagaimana penelitian itu memberikan manfaat besar dalam kehidupan ini. Jadi memberikan masukan untuk jadi polis brief ataupun dalam kerja-kerja yang lainnya. Terima kasih Bu, itu saja masukan dari saya. Tambahan. Terima kasih Pak Oleh. Ya, terima kasih Pak Eka. Mangga kepada yang lainnya barangkali masih ada penasaran, Mbak. Kami persilakan. Mangga Teh Febi. Mungkin sedikit Pak Oleh sambil nunggu yang lain pertanyaannya. Jadi kan ini kan judul besarnya adalah ya boleh silakan Mas Andi ya. Iya, peneliti untuk perencana ya. Nah, kebetulan kan banyak di tempat kita tuh ada yang beririsan barangkali ya, Bapelitbangda gitu ya. Artinya di situ ada perencana, ada peneliti. Nah, Bu Titan, barangkali kalau di Kuningan terpisah apa enggak sih unit penelitiannya? Bu Titan? Di Bapeda Indramayu terpisah. Bu Titan Indramayu Kang Sandi. Oh, Indramayu ke Kuningan sih. Ya. Terpisah bidang aja, Deng. Ya. Nah, maksudnya gini. Bidang. Sejauh mana gitu ya perbedaan antara apa yang mereka lakukan, peneliti yang lakukan, jalurnya peneliti dengan kita sebagai perencana untuk meneliti. Ada nggak sih batasannya sebenarnya sih, Bu Titan, menurut pandangan Bu Titan, atau yang lainnya barangkali yang kita tergabung dengan Bapelitbangda ya, ada unsur penelitian di situ. Jadi penasaran tuh. Jadi kalau misalnya kita buat kajian nih, misalnya saya buat kajian dengan tim perencana. Kemudian ada teman kita di sebelah, di bidang sebelah itu peneliti. Mereka juga buat kajian. Nah, sebenarnya ini apakah ada perbedaan yang sangat mendasar? Oh, perencana cukup sampai sini misalnya. Kalau peneliti harus sampai sini atau gimana sih kira-kira gitu? Barangkali sharingnya aja sih. Apalagi mungkin yang di Cimahi ya, Cimahi kayak Teh Iva sama Teh Febi, gimana ceritanya gitu kok bisa berdampingan seperti gitu? Mangga Teh Iva atau Teh Febi. Mangga Teh Titan heula. Nanti saya juga pengen komen ini Teh Titan nanti aja. Sok mangga Kang Sandi dijawab Teh Titan. Apa ya? Ya sebetulnya kalau betul-betul penelitian yang sampai terbit jurnal gitu ya, satu topik tertentu memang sampai tuntas, terbit jurnal, dikonferensikan kan itu kita juga dapat poin ya, ada ya kalau terbit di media internasional apa untuk perencana, baik perencana maupun peneliti. Nah, cuman tidak bisa dibenturkan seperti itu juga kali ya, karena kebetulan di kita belum ada peneliti gitu. Dan sepertinya juga Litbang selain di penelitian juga dia ada ke inovasi gitu kan ya. Jadi sebetulnya tidak fokus hanya ke penelitian aja, dan menurut saya sih mau peneliti mau perencana ya mangga gitu. Itu hanya sebagai status, tapi curiosity gitu ya. Bagi perencana juga harus tetap dipelihara gitu.
Karena selain memang secara reward kita juga dikasih poin, tapi secara sensitivity untuk awareness ke permasalahan itu juga harus kita tetap jaga. Karena khawatirnya kalau kita memang jarang turun gunung gitu ya, cuman di atas meja aja, tadi Pak, perencanaan kita itu tidak tajam ya, maksudnya hanya di atas kertas. Di atas kertas, kemudian juga konsep, ya dokumen perencanaan kita seperti itu gitu ya. Karena memang barangkali arahan atau rekomendasi kegiatan ke perangkat daerah juga kurang menukik gitu ya, lempang-lempang aja, business as usual. Ternyata kan kalau kita melakukan banyak penelitian, mencoba untuk menggali lebih dalam, sebenarnya asumsi-asumsi kita untuk mempertahankan sebuah kegiatan mungkin itu bisa berubah, misalnya ujung-ujungnya kan seperti itu. Kalau peneliti itu memang ada rekomendasi dari bidang litbang, itu ada indikatornya tuh rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti gitu ya. Ya sebetulnya sama logikanya sih, ujung-ujungnya masuk ke perencanaan juga, hasil-hasil penelitian mereka tuh kita akomodir, kemudian kita di ujung kita masukkan kan ke program dan kegiatan. Jadi menurut saya sih tidak harus dipisah-pisahkan ya dari fungsi penelitian ini. Barangkali yang lain gimana pengalaman di Bapeda yang lain? Mohon izin bukan bertanya ya, mungkin berkomentar begitu, Pak Moderator. Dan saya mohon izin juga tidak menyalakan kamera. Teh Titan, menarik ya, saya tadi sebenarnya agak terbagi dua fokusnya karena tadi saya sedang ada bukan rapat sih, pertemuan kecil-kecilan, tapi udah on gitu sambil dengerin Teh Titan. Buat saya pribadi, ini punten kalau saya harus menyebutkan latar belakang begitu ya. Saya sendiri sekolah di S1 dan S2 pada jalur yang sama, yaitu jalur perencanaan. Jadi dari awal saya sih sudah dikenalkan dengan dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan mix di antara keduanya gitu. Jadi kalau mungkin yang pernah kuliah atau pernah mendapatkan materi perencanaan, teori perencanaan dari manapun sih ya, maksudnya perencanaan wilayah dan kota begitu, biasanya akan ketemu dengan pembagian teori perencanaan yang bersifat kuantitatif, kualitatif ataupun mix gitu. Buat saya pribadi, kualitatif itu juga sebenarnya dari ini sekarang saya coba beralih ke konteks yang lebih real di pekerjaan kita sehari-hari, yang umumnya perencanaan itu di Bapeda. Justru kualitatif itu sebagai kalau boleh saya berpendapat begitu, landasannya begitu, bukan landasan sih ya, penguat lah ya, bukan juga, nanti kebalik, ini saya mau membandingkan dengan kuantitatif. Jadi si kualitatif itu justru sebagai landasan nanti yang didukung oleh data-data, bisa didukung oleh data-data kuantitatif. Namun seperti halnya yang kita ketahui bersama ya, kalau kita di pemerintah daerah itu kan tadi juga kasus Teh Titan, apalagi itu mah sudah ini banget ya, kasus bukan berat atau kasus besar begitu ya, bahwa fenomena di Indramayu itu terjadi sejak sekian puluh tahun yang lalu dan sudah menjadi budaya begitu ya, orang sana mah sudah itu mah ada turun temurun. Kalau saya ingat lagi di TV swasta tuh ada sinetron yang sampai sekarang masih ada tuh, kayaknya saya juga pas awal-awal sempat nonton, kalau sekarang udah nggak lagi. Oh, ini Indramayu banget gitu ya. Teh Titan tahu nggak sinetronnya Dunia Terbalik? Begitu, itu kan sudah sulit gitu untuk di kuantitatifkan gitu, karena itu tuh ada suatu value yang harusnya digali secara kualitatif gitu. Jadi bahkan kalaupun misalnya Teh Titan kemarin melakukan wawancara atau
in-depth interview begitu, akan apa setiap kuesioner atau setiap wawancara yang dilakukan itu tuh punya apa namanya nilai apa value yang tersendiri gitu sih, bahwa wawancara A dengan wawancara B itu tidak bisa di generalisasi, misalnya ada sampai yang seperti itu, karena bisa jadi si A itu mengungkapkan value yang berbeda, atau nanti apa akarnya nanti juga ke arah yang berbeda, menyangkut ke sisi kehidupan yang lain gitu, apakah misalnya sosialnya lebih ke apa, yang satu lebih ke sosial, yang satu lebih ke ekonomi, atau yang satu lebih ke kepercayaan, misalnya agama dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu saya pribadi sih sebenarnya sampai terakhir saya sempat bikin penelitian kecil-kecilannya, bukan penelitian sih sebenarnya, survei-survei begitu ketika saya masih di struktural, kebetulan di timnya ditugaskan untuk bikin apa istilahnya dulu teh proyek perubahan begitu. Strukturalnya tuh sebagai kasubit prasarana yang diurusin sih sebenarnya kan prasarana kota begitu ya. Tapi saya mencoba menggali justru dengan wawancara ke masyarakat. Buat saya sih seolah-olah waktu itu ya dalam pikiran saya harus tetap menggali kualitatifnya gitu dari masyarakat gitu. Waktu itu memang saya sih lebih ke Monef manfaat gitu, karena saya tidak kurang puas dengan hanya Monef yang selama ini misalnya apa namanya istilahnya teh kalau yang keuangan teh dan keuangan fisik dan keuangan begitu, itu Monef itu yang distorkan ke Adbank, ataupun Monef yang dilakukan Bapeda berdasarkan Permen 86 ya, kalau kemarin misalnya yang sebelumnya misalnya Permen 54 Permendagri. Nah, saya coba itu gitu menggali itu juga kualitatif juga ke masyarakat. Saya coba survei ke masyarakat per jenis prasarana dan di wilayah atau di lokasi yang berbeda begitu. Yaitu nanti akan kemudian hal itu yang wawancara yang saya lakukan itu memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang selama ini tidak terekspos begitu ya, tidak tereksplor, bahwa misalnya masyarakat merasa sudah terpenuhi misalnya dengan saya contohkan misalnya ya, kalau selama ini misalnya dinas teknis merasa sudah memenuhi kebutuhan air limbah domestik, misalnya septic tank komunal atau apa, dengan hanya menempatkan misalnya satu septic tank komunal yang dengan kapasitas 200 KK yang bisa diakses oleh 200 KK di satu tempat. Tapi apakah si septic tank komunal itu juga memberikan manfaat terhadap 200 KK di sekitarnya? Itu ketika di wawancara masyarakat ternyata tidak semua gitu, tidak merasa abi mah henteu cenah karena ada yang merasa tidak membutuhkan gitu, sehingga tidak harus mengakses gitu, tidak berusaha untuk mengakses ke situ. Ada banyak hal dengan metode kualitatif itu, apapun metodenya, baik itu wawancara atau interview ataupun kuesioner terbuka yang bisa menggali informasi lebih dan memperkuat studi ataupun riset kita. Begitu. Dan itu pun sebenarnya yang enggak juga ya, nanti sebentar. Nah, kalau untuk yang Kang Sandi ini menjawab yang dipertanyakan Kang Sandi ini pengalaman di Bapeda Cimahi, mungkin nanti Teh Warda atau yang lain, siapa lagi ya yang hadir dari Bapeda, Teh Warda bisa menambahkan antara peneliti dan perencana yang ada di
kebetulan dalam satu institusi begitu. Kalau kemarin sih sempat lihat ya, saya tidak bermaksud mengkritik salah satu pihak begitu, tapi yang saya lihat peneliti itu memang dalam research-nya kadang hanya sampai pada tataran temuan suatu temuan tertentu begitu, menghasilkan kesimpulan, namun ada hal yang biasanya harus melibatkan sentuhan perencana ketika akan diimplementasikan. Misalnya nanti kalau yang pernah ada dilakukan oleh peneliti di Cimahi, kebetulan di Cimahi sudah punya satu orang peneliti mengenai jalur sepeda di jalan raya. Untuk rekomendasi hasil penelitian si peneliti direkomendasikan pada area alun-alun dan Jalan Gandawijaya itu adalah jalan protokol lah di Cimahi ya, direkomendasikan untuk dibuat jalur pesepeda. Tapi beberapa teman perencana justru ini kok kayaknya si peneliti itu masih kurang memperhatikan misalnya volume kapasitas jalan misalnya gitu, ataupun kebutuhan street furniture yang lain dan lain sebagainya lah. Begitupun nanti implementasi ketika berbicara implementasi ketersediaan anggarannya ada atau enggak begitu ya. Kemudian hubungannya dengan kebutuhan koordinasi antara Dishub dan Dinas Bina Marga misalnya seperti apa itu kurang terbahas atau kurang tereksplorasi begitu. Itu mah pengalaman yang terakhir itu pengalaman yang saya tangkap di Cimahi ya, Kang Sandi. Mungkin nanti ada pengalaman dari teman-teman yang lain juga. Hatur nuhun punten panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Boleh nambahan. Ya Bang, silakan. Ada 15 menit lagi ya. Oh iya, hatur nuhun. Ya, ulujeng kenal sama Bu Titan, hatur nuhun yang mana. Barangkali ada pengalaman dari Bapak Litbangda yang lain, karena di kami belum ada peneliti, jadi memang belum ada pengalaman seperti disampaikan oleh Teh Iva. Tapi bisa jadi Teh Iva, mereka mah research murni ya. Jadi kayak mau buat jurnal aja gitu, ideal. Tapi kalau kita karena ada faktor lain betul. Variabel pertimbangan implementasinya seperti apa, jadi banyak pertimbangan lain lah, kita lebih kaya sebenarnya. Ini tuh realistis enggak gitu. Kalau direkomendasi implementasi di program mana gitu udah nyampe ke sana. Kalau mereka kan enggak. Itu sih. Ya belum sampai ke sana. Kenapa kita perencana itu ya sebenarnya Masya Allah ya. Kalian kita tuh dari ujung sampai ujung gitu ya, dari lobby harus ngerti untuk bisa menggolkan rencana kita itu ya luar biasa memang. Itu mungkin kalau saya ngelihatnya kita plus-plus ya. Perencana nih, meneliti dan sampai implementasinya, sampai mikirin penganggarannya, sama dikelakuin sama siapanya kan. Iya betul tadi. Silakan Pak Nugrah, tadi udah mulai bertanya, memberikan ini tanggapan. Pak Nugrah, silakan. Oh iya, tadi kepotong sama yang disampaikan oleh teman-teman, nggak apa-apa begitu. Mungkin tadi terkait dengan yang disampaikan Kang Hercas itu sependapat banget ya. Percayalah karena Kang Hercas dosen Medlit ya. Kang Hercas damang dari Bapak Litbang Kota Bandung. Tapi ada semacam request juga sih ke Kang Hercas terkait dengan tadi yang disampaikan. Salah satunya mungkin nyambung dengan yang pertanyaan Bu Titi ya. Itu seperti apa sih si kata-kata atau yang menjadi poin dari yang diteliti tadi itu kan bisa dianalisis dengan menggunakan software ya. Salah satunya NVivo atau mungkin Atlasti gitu. Nah, mungkin Kang Hercas punya ini nggak bisa sharing menggunakan software yang lebih free ya, bisa digunakan.
jadi tidak berbayar. Kalau pengalaman saya menggunakan Vivo itu memang perlu beli ya, harus bayar gitu. Dan hanya dikasih waktu hanya 2 minggu kalau tidak salah. Jadi setelah itu ya kami nggak bisa gunakan lagi ya, walaupun saat itu pernah mencoba juga bisa melakukan scraping ya dari media sosial, Twitter terutama gitu ya, bahkan YouTube juga bisa. Nah itu hal seperti itu mungkin bisa jadi memperkaya juga ya untuk bagaimana kita bisa mempermudah ya dengan menggunakan software sehingga analisis kualitatif bisa lebih tajam lagi gitu ya. Dan kemudian mengenai ini mungkin Bu Titan terkait dengan ini juga Pak Iwan tadi ya mempertanyakan sejauh mana sih kita merasa sudah katakanlah sudah final ya, merasa ini sudah jenuh atau misalkan bisa diangkat kesimpulannya sudah oke gitu ya. Mungkin ada metode triangulasinya ya Bu Titan yang perlu kita munculkan, bagaimana kita melakukan cross check antar sumber data dan jenis datanya gitu ya. Nah itu juga sehingga ketika triangulasi tadi sudah betul-betul menghasilkan kesimpulan yang sama, yang memang tidak banyak berubah lagi, di situ baru kita rasa yakin ya dengan hasil penelitian kita. Terus kemudian mengenai posisi planner researcher ini juga menarik ya. Dan harusnya memang planner researcher bisa hidup berdampingan gitu ya. Jadi karena di satu sisi betul tadi seperti yang tadi Pak sampaikan juga bahwa researcher ini atau peneliti itu dia harusnya menghasilkan ketemuan-temuan tadi. Nah, sehingga ditindaklanjuti nanti oleh perencana, sehingga perencana itu bisa lebih fokus ya, bisa lebih jelas dia sebetulnya untuk mengatasi permasalahan ini harus apa. Misalkan contoh di Sumedang misalnya, ketika kita coba bedah data Sakarnas untuk melihat seperti apa kondisi pengangguran di Sumedang, maka kita coba break dulu apa sih faktor-faktor pembentuk pengangguran itu ya. Apa sih kriteria yang orang disebut terkategori pengangguran terbuka ya. Nah ternyata setelah kita bedah dari semua ya, variabel yang ada, yang paling besar itu ternyata porsinya ada di para pencari kerja gitu. Nah para pencari kerja ini ada di kalangan mana? Ternyata kalau kita break lagi berdasarkan usia, misalkan itu ada di level usia muda ya. Jadi pengangguran usia muda di Sumedang itu banyak dan selama 4 tahun berturut-turut selalu naik gitu ya. Jadi bisa dikatakan memang tantangan Kabupaten Sumedang ini belum bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran ya. Itu karena salah satu halnya ditunjang oleh upah minimum upah kabupaten kota ya, upah minimum kabupaten yang sangat besar karena Sumedang sama dengan Kabupaten Bandung di 3.100.000 lebih gitu ya. Sementara tetangga seperti Majalengka ya, mungkin itu di 1,8 atau 1,9 gitu ya. Jadi sangat jauh akhirnya ketika tadi juga saya melakukan kunjungan ke Ujung Jaya gitu. Ternyata memang kalah gitu ya, permintaan tenaga kerjanya itu habis oleh Majalengka di sana karena Sumedang terlalu besar. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan bisa mempermudah si perencana ini untuk merumuskan kira-kira program kegiatan apa, kemudian kebijakan seperti apa yang harus diambil oleh pengambil kebijakan gitu. Jadi memang ketika bisa bersinergi antara peneliti dan perencana juga akan mendapat banyak amunisi itu untuk melakukan kajian-kajian di level perencanaan. Seperti itu gambarannya, sedikit saja ikut nimbrung. Terima kasih. Atur nuhun Pak Oleh. Ya, terima kasih. Saya bisa mendapatkan sedikit ya pengalaman kaitan dengan sinergitas antara peneliti di daerah. Kalau peneliti daerah itu berlebih barat kepada praktisi daripada bukan ke penelitian ilmiah atau murni. Sebagai contoh kami pengalaman di perencana juga saya senang di inovasi. Jadi di sini sebagai contoh di Kabupaten Kuningan ada potensi limbah urin sapi. Itu permasalahan. Bagaimana memanfaatkan limbah dan menjadi yang bermanfaat. Di sini ada unsur penelitian, tapi sifatnya lebih praktisi. Dengan menggunakan seperti apa, metode apa, manfaat lebih bermanfaat. Sebagai contoh, kami kembangkan dengan menggunakan bakteri misalkan. Ternyata bakteri yang direkomendasikan itu yang betul-betul aman ramah lingkungan. Jadi perpaduan antara penelitian di daerah di daerah itu penelitian praktisi, bukan ke murni. Jadi beriringan dengan perencana. Kalau untuk di daerah seperti itu, jadi beriringan. Jadi saling mengisi. Kalau untuk penelitian di daerah barangkali itu mungkin pengalaman
saya sering mengembangkan inovasi-inovasi sifatnya bagaimana memanfaatkan yang lebih bermanfaat, punya daya saing dan nilai tambah. Sebagai contoh misalkan, kami mengembangkan kopi, bagaimana cara meningkatkan cita rasanya. Nah, teknologinya perlu teliti, pakai uji rasa dan sebagainya, seperti itu. Ada proses fermentasi, itu perlu ada bakteri apa yang paling berperan di situ. Itu ada seni penelitian murni, tapi lebih ke praktis langsung. Seperti gitu. Jadi kalau sudah ditemukan suatu teknologinya, baru di bagian direncanakan pengembangannya lebih berkembang kembali dan dimanfaat oleh masyarakat. Mungkin itu pengalaman teman-teman sekalian, perbedaan antara peneliti di daerah itu bukan ke penelitian murid, tapi penelitian praktek langsung, praktisi langsung, beririsan dengan perencana. Mungkin itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Maka sebelum kalau udah menjelang mau berakhir, barangkali ada penutup dari Bu Titan kaitan dengan kegiatan. Oleh itu ada pertanyaan ini. Ada ya? Pertanyaan tuh di ini. Ada pertanyaan? Di kolom chat kayaknya. Oh ya, silakan Pak Sani ya, sebelum tutup Pak Sani ya. Ya. Enggak, itu ada pertanyaan dari Pak Andri, barangkali bisa dibantu. Oh ya, silakan ya. Oke, saya bantu jawab, baca aja ya. Ini pertanyaan dari Pak Andri, menanyakan ke penarasumber, ukuran melihat warga sadar lingkungan memang sulit di satu RW. Apabila hasil wawancara mendalam kepada 3 informan, misalnya menyebutkan warga RW tersebut sudah sadar, itu jadi data valid atau sah secara kualitatif sehingga jadi ukuran. Kadang solusi kebutuhan program dan kegiatan itu sama pemerintah senang yang fisik karena kelihatan barangnya kalau fisik. Padahal kadang bukan itu sebetulnya program dan kegiatan pendampingan edukasi rutin untuk jadi mandiri. Dan mereka kalau ada program sesuai kebutuhan warga, pendampingan selanjutnya mereka mau dari anggaran sendiri. Punten panjang hatur nuhun, mungkin ke Bu Titan bisa dijawab. Sebetulnya dari 3 orang itu kalau memang ternyata konsisten gitu ya jawabannya, misalnya semuanya nadanya sama, tonnya sama, mungkin bisa kita simpulkan benar. Kemudian juga kita kan kalau kualitatif kita datang ke situ kan, dia bilang sadar lingkungan, oh sudah sadar, mana gitu, lihat barangkali sampahnya, kebersihannya, kemudian ya banyak faktor lah yang kita rekam di lokasi tersebut. Itu bisa akhirnya kita menyimpulkan benar atau tidak gitu ya. Atau misalnya sebaliknya, kalau dari 3 orang itu jawabannya berlawanan atau misalnya tidak konsisten, kita bisa menambah sampel tadi sampai jenuh ya. Kelihatannya nih orang-orang di sini sudah menyatakan hal yang kurang lebih tonnya sama gitu ya, memiliki interpretasi yang bisa menyimpulkan pada satu kesimpulan gitu ya. Mungkin kita bisa rasakan, bisa cukupkan gitu ya, tidak usah melanjutkan misalnya. Ya, gitu. Dengan tadi mungkin memperhatikan dukungan-dukungan yang sifatnya visual atau pengalaman kita di situ aja gitu ya, bagaimana yang kita rasakan. Itu juga kan si penelitinya datang ke situ. Dia bisa melihat, oh sadar lingkungan nih daerah sini gitu ya. Itu mungkin Pak. Tapi ini ada apa sih tentang solusi kebutuhan program. Nah iya, kita itu barangkali ya tadi ya seperti dinamain lagi nih contoh ketika bicara sanitasi kita buat WC gitu ya di desa-desa karena masih ada beberapa desa juga yang belum tuntas ODF gitu ya. Kita membuat tempatnya WC komunal gitu atau misalnya di rumah-rumah dibangunkan gitu ya fasilitas-fasilitasnya, tetapi ternyata nggak dipakai gitu sama masyarakat karena tetap mereka lebih nyaman di sungai atau di sawah ya misal gitu. Nah ini kan ternyata harus ada pendekatan kultural ya ketika melakukan kegiatan itu. Kita harus ada riset dulu gitu ya, apakah entah itu diberikan penjelasan dulu atau apa, tidak langsung fisiknya seperti itu. Ini memang untuk keberlangsungan program dan keberhasilan program tidak hanya sekian banyak ya, tapi lebih kemanfaatannya tuh. Iya,
kalau ingin keberlanjutan memang kita harus bertanya dulu, dipahami karakteristik mereka, atau kalaupun mereka belum mengerti, ya kita harus utamanya penjelasannya dulu, penyadarannya dulu, baru kemudian implementasi. Mungkin ini yang kadang gitu ya kita missing itu, seolah-olah berhasil ketika sudah membangun visi. Kalau alam mungkin terlalu ringan jawabannya dan barangkali tidak puas ya. Sudah cukup mungkin Pak Oleh? Ya, ditutup saya kira, saja. Ya. Terima kasih kepada Bu Titan sebagai pemateri pada acara ini dan juga teman-teman sekalian yang telah tetap setia di grup PSC ini, dan pemberitahuan untuk Jumat depan pematerinya adalah Pak Sandi, kemudian dan untuk hostnya adalah Bu Titan, sesuai dengan ya betul. Jadi estafet setiap yang telah disampaikan dari panitia dari awal sudah komitmen setiap setelah menyampaikan pemaparan itu minggu depannya adalah jadi host. Untuk minggu depan berarti Pak Sandi untuk pemaparannya. Dan untuk itu ya, untuk Pak Sandi mohon bocorannya mungkin untuk temanya seperti apa agar disampaikan di grup ya Pak Sandi. Biar lebih ramai lagi sekarang ini gitu, lebih hidup lagi begitu. Siap. Itu terima kasih mungkin ya. Sedikit bocoran aja Pak Oleh. Temanya sih sebenarnya kalau yang kemarin kan udah yang rada-rada berat ya gitu ya. Masalah metode penelitian, hasil penelitian dan sebagainya. Mungkin kalau saya yang ringan-ringan aja barangkali. Jadi istilahnya kan di yang ke-7 ya, saya ke bagian yang ke-7. Jadi mungkin yang ringan-ringan saja dan juga insya Allah semua juga sudah mafhum. Jadi saya ingin membandingkan barangkali Permenpan 16 2001 dan Permen 4 2020. Itu aja barangkali. Jadi nanti saya akan coba membedah itu semua. Barangkali ada teman-teman perencana yang baru barangkali ya, yang belum tahu sebenarnya perbedaannya apa sih yang paling mendasar antara Permenpan 16 2021 dan Permen 44 2020. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak bocorannya Pak Sandi ya. Ya, terima kasih. Sedikit mungkin Pak Oleh. Ya. Silakan Bu Titan. Tutup kameranya. Iya, mohon maaf barangkali tadi selama memberikan sharing ya jauh dari sempurna gitu ya, begitu sederhana. Mohon maaf banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, menyemangati kita semua untuk lebih berkarya, lebih maksimal lagi. Itu saja mungkin Pak Oleh. Terima kasih kepada yang sudah menyimak dan bersama-sama di sini sepanjang kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Titan. Ke Pak Hadi barangkali mau foto bersama, silakan Pak Hadi. Sayanya kameranya nggak bisa. Pak Hadi. Agar kameranya dibuka semua untuk foto bersama. Silakan. Bersama. Sekadap Kang, enggak? Ya, di kameranya dibuka semua ya. 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 1, 2, 3. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang mungkin 2 kali lagi ini kepalkan tangan jabal juara gitu lah. Ya. Supaya agak beda nih. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa lebih bermanfaat lagi dan kita berjumpa di lain waktu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.